Ya, Undang-Undang ITE kembali makan korban. Seorang tersangka kini telah ditetapkan terkait ujaran kebencian. Seorang aktivis kini resmi jadi tahanan. Dalam unggahan media sosial membuatnya terjerat kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun penggunaan undang-undang terkesan dipaksakan. Kontroversi membuat aktivis jadi sensi. Rambu kuning untuk yang berbeda pendapat. Pilihan kata-kata pun harus yang tepat. Kritik dan pencemaran nama baik beda tipis kadang timbulkan intrik. Hati-hati jika berujar benci, maka siap-siap bui akan menanti. Hati-hati kritik, ya harus yang cerdik. Bui siap kritik, awas skip. Hati-hati kritik, ya harus yang cerdik. Bui siap kritik, awas skip. Lalu, adakah batasan antara kritik dan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian? Sepertinya begitu tipis, yang membuat seakan pidana menanti mereka yang melakukan kritik. Kembali lagi di Hot Room, kita masih mempersoalkan keberadaan pasal 28 ayat 2 ya Bang. Tadi IDI sudah mengatakan bahwa tidak melaporkan pasal itu, ya? Kok dia ada? tidak Gitu? mengatakan tidak melaporkan, tapi dia pribadi merasa yakin bahwa seolah-olah di awal ya? mungkin bukan pasal itu pendapat dia pribadi. Kalau faktanya kan kita nggak tahu. Memang kalau kita dituduh kacung, pasti orang akan melaporkannya ke pencemaran nama baik. Bukan Tapi pasal kok ini tersebut, kok ya? nyasar pasal lain gitu loh. Makanya nih sekarang saudara Gendo sebagai pengacara Jering, ya. apa tanggapan Anda terhadap pendapat Pak Nasir tadi seolah-olah agak meragukan ada pasal 28 ayat 2 itu dilaporkan di awal? Apa pendapat pribadi Anda? Kita tidak menuduh, tapi pendapat pribadi Anda gimana? Ya, saya rasa kalau keyakinan dari Pak Nasir, saya juga sebetulnya nada selaras juga sebetulnya. Gitu. Terhadap apa? Tapi kemudian kan faktanya, ketika ditanyakan ke penyidik, kan mereka bilang memang dari awal. Katanya. Oh begitu? Dari awal, penyidik bilang ini pasal 28 ayat 2, Junto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipasang dari awal oleh IDI. Dan juga untuk nyambungin dengan pendapat Fahri tadi sebetulnya, secara kronologis ini bisa dicek, Bang. Ya. Secara kronologis begini, IDI Bali itu melaporkan Jering itu per 16 Juni 2020. 16 Juni? 2020. Ya. 3 hari setelah postingan yang tadi Abang baca itu. Oke. Lalu kemudian tidak dipanggil-panggil, tidak ada klarifikasi, tidak apa. Tiba-tiba tanggal 27 Juli itu kemudian SPDP. Anehnya SPDP ini sehari setelah Jering terlibat demo menolak rapid test, swab test sebagai syarat administrasi yang heboh itu. Ya. Saya tidak menuduh ini berhubungan, tetapi kemudian melihat bagaimana eskalasi kasus ini naik, langsung tanggal 26 Juli 2020 Jering dan kawan-kawan demo menolak rapid test sebagai syarat administrasi. 27 Juli SPDP kasus ini, kemudian Jering langsung dipanggil sebagai saksi. Pertama tidak hadir, dipanggil lagi 3 harinya, hadir sebagai saksi. Kemudian tanggal 12 Agustus itu sudah dipanggil sebagai tersangka, langsung ditahan. Saya mau tanya, Ya. waktu BAP, kan di BAP kan pasti ditanya sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Ya, Kalau istilah kacung, oke lah mendekati ke pencemaran nama baik. ya. Nah sekarang Anda waktu di BAP ada nggak pertanyaan kebencian antar golongan yang mana? Ada nggak pertanyaan begitu agar kena pasal 28 ayat 2 itu? Di mana? Pertanyaan di BAP ada nggak soal itu? Enggak ada. Jadi? Tidak ada, yang ditanyakan adalah pertama selain soal keaslian postingan dan sumber postingan ya, alat yang dipakai itu adalah apa maksud dari postingan tanggal 13. Ya. Kemudian apa maksud postingan tanggal 15? Hanya 2 itu saja. Oke. Lalu dia jelaskan maknanya sama emotikon babi gitu. Ada emotikon babi kan yang di postingan tanggal 13 itu. Sehingga Jering menegaskan bahwa ini kritik saya berangkat dari situasi, saya tidak ingin ibu-ibu yang melahirkan kesusahan karena prosedur rapid test. Kemudian saya berharap kepada IDI, karena IDI, Jering mengatakan saya baca ADRT IDI perannya adalah sebagai agent of change, tertulis itu di ADRT-nya sebagai pembaharu, maka ketika ada regulasi yang bisa mengorbankan rakyat, IDI harusnya bersuara untuk mengubah regulasi. Makanya dia tulis, bubarkan IDI, saya akan minta penjelasan kepada IDI, begitu. Anda sendiri sebagai pengacara, apa upaya hukum berikutnya? Menunggu aja? Saya pertama kan sebelum ini saya sudah
ketemu dengan ketua ID Bali. Ya. Ketemu ketua ID Bali, kemudian mereka bilang bahwa ini adalah keputusan organisasi, mencabut laporan nggak bisa, menunggu keputusan organisasi. Proses jalan terus, kata begitu. Kemudian maka tadi ini menjadi agak aneh sebetulnya informasi dari Pak Nasir, karena kalau di penyidikan, informasi yang saya dapat adalah ini justru ID Bali mendapat kuasa dari PBID, dari pengurus besar ID. Jadi ID Bali bertindak atas kuasa PBID sebagai perkumpulan begitu. Pak Nasir, Bapak itu kan sebagai Dewan Pakar akan meminta kepada pimpinan ID, ya cabut dong laporannya. Kalaupun nggak bisa damai, diperbaiki, laporkan hanya kacung itu ya, hanya pencemaran nama baik 2723. Gimana? Apakah Anda akan bertindak dalam waktu dekat? Dua hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, kita kan sebetulnya tidak tahu banyak, Pak. Terus terang aja, saya juga baru tahu ini setelah ada stasiun TV swasta lain menelpon saya, minta pendapat. Jadi saya sebetulnya tidak mengikuti, minta maaf. Yang kedua yang kita akan lakukan adalah saya laporkan pada Ketua Umum PBID soal ini. Dan tentu saya ada saran-saran pemecahan yang saya ingin sampaikan. Begitu Pak. Ya, apalagi ID itu kan. ID ini besar Pak. ID ini banyak orang di dalam. Orang-orang yang punya hati nurani. Benar. Orang-orang yang tidak ingin membuat orang lain sengsoro. Benar. Yang saya ingin katakan adalah ID saya tahu persis. Dari baik secara organisasi lokal, cabang, wilayah maupun pengurus besar. Tidak ada keinginan untuk memenjarakan rakyat itu Pak. Atau membuat rakyat susah, sama sekali tidak. Udah pernah nggak telepon pengurus ID yang lain? Iya, kami banyak Pak. Kami bertelepon Ria, Pada semua berkomunikasi. setuju dengan Bapak? Saya nelpon terutama mereka-mereka dokter yang memiliki latar belakang hukum. Yang belajar ilmu hukum. Itu saya telepon. Jadi Gendo ini bakal dapat dukungan banyak. Saya tidak mendukung Gendo. Yang saya dukung itu adalah bahwa ID sebagai sebuah organisasi profesi yang mulia tugas dan pekerjaannya, tidak akan mau membuat rakyat itu susah. Kita langsung ke Bang Fahri. Ini mungkin saya ingin mewakili netizen juga, Bang. Ini kan kita tahu bahwa Bang Fahri ini sosok yang kritis dan mohon maaf kadang suka nyinyir juga ya. Nah, saya sebagai masyarakat Indonesia jadinya kadang-kadang takut. Kita negara demokrasi, tapi kalau mau mengutarakan pendapat kena undang-undang ITE. Nah, apa tips Bang Fahri supaya kita itu tidak terjerat hukum, Bang? Dan rahasiamu kenapa lolos terus itu maksudnya? Itu sih, Bang ya. Jadi saya merasa bahwa setelah kita memasuki alam demokrasi ini, di mana pasal-pasal yang berpotensi untuk menghukum warga negara secara sepihak oleh negara yang bertambah kuat, itu telah kita preteli begitu, hak-hak warga negara, hak-hak rakyat semakin dijaga, maka bayangan saya sebenarnya dalam transisi ini kita akan membela kekuatan rakyat. Kebebasannya untuk berbicara, untuk mengkritik lembaga negara, mengkritik pejabat yang menurut saya itu memang tidak layak itu, mengkritik pejabat itu kemudian menjadi sasaran pidana apapun kritik ini. Karena pejabat itu digaji untuk menjelaskan kepada publik apa yang dia kerjakan. Kalau orang salah paham kepada pejabat, salah dia. Tapi rahasiamu apa? Kamu paling banyak kritik. Tapi kok nggak pernah jadi tersangka gitu loh. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Berkali-kali saya dipanggil polisi, Pak. Sebagai karena nge-tweet dan sebagainya dulu itu. Tapi belum pernah jadi tersangka. Pak, di Undang-Undang Dasar kita, kemudian dilembagakan dalam Undang-Undang MD3 itu, ada perlindungan kepada anggota DPR. Bahwa pernyataannya, sikapnya itu, dalam tugas-tugasnya itu tidak boleh dipidana. Jadi kalau saya itu disurati polisi, surat itu langsung saya kirim ke Mahkamah Kehormatan. Tolong dijawab bahwa saya berbicara ngeritik pemerintah ini adalah tugas saya secara konstitusional. Nah, saya sebenarnya Bang, ingin semua orang juga punya kebebasan seperti itu, terutama rakyat Pak. Bung Jering ini kan karena kasihan melihat ibu-ibu yang melahirkan, lalu dia membuat pembelaan. Tidak ada benci dia kepada ID, dia cuma mengekspresi apa yang dia lihat. Karena dia itu adalah tokoh publik, tokoh sosial media juga, banyak masukan yang masuk ke dia, lalu dia sampaikan itu. Karena orang-orang kecil ini nggak bisa bicara Pak. Yang bisa bicara kan yang punya kamera, yang punya follower. Ini harus diapresiasi seharusnya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, kepentingan negara, hukum dalam hal ini, untuk melindungi perbedaan pendapat, melindungi freedom of speech dari orang-orang seperti Jering itu jauh lebih tinggi daripada menahan dan memenjara dia, Pak. Baik, kita nanti akan diskusi lebih lanjut, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room.